jadinya saya pun dari kecil diajarin kalau Saraswati jangan baca buku. Iya. Siapa yang punya buku? Murid-murid. Maka hanya murid-muridlah kemudian, karena murid-murid punya Seakan-akan buku, wajib wajib merayakan. untuk tidak membaca bukunya, maka kamulah yang merayakan. Om Swastiastu, Pak Butuh, Pak Swastiastu. Dokter, Swastiastu. Rahayu nih. Akhirnya kita ketemu lagi nih. Iya. Hanya di Domitos Gen. Pokoknya kita ngobrol santai, Pak Butuh, Pak Dokter, Siap. seperti biasa. Tidak memvonis benar salah, jadi kita enjoy aja. Ya. Jadi gini nih Pak Dokter, atau Pak Butuh, atau siapa aja deh. Kita baru saja melewati hari suci Saraswati di Sabtu kemarin ya, Sabtu Umanis Watu Gunung. Ya, seringkali kita dengar juga di masyarakat bahwa di hari itu, di hari Saraswati selalu ada pernyataan nggak boleh baca buku, dilarang membaca buku atau gimana? Itu gimana nih kira-kira? Bahkan di hari turunnya ilmu pengetahuan kita ada larangan membaca. Nah, kayaknya topik bagus nih untuk kita perbincangkan ini nih. benar. Nah, gimana nih? Mitologinya apa sehingga nggak boleh baca buku? Nah, itu dia. Jangan sampai pemahaman orang hanya telan mentah-mentah. Tidak boleh baca buku atau membaca. Nanti seperti tersampaikan waktu ini, bahkan rambu jalan nggak boleh dibaca, bahaya juga nih kan gitu. Ada yang menarik gini. Ya, silakan. Pada hari Saraswati Ya. tidak boleh baca buku. Iya. Di luar Hari Raya Saraswati boleh nggak baca buku. Jadi sepanjang waktu nggak Nggak baca buku akhirnya. Ini pertanyaan lama yang sebenarnya Iya. juga Iya, sama seperti ini, karena waktu masih SD itu kan otak yang kritis ini sering mempertanyakan hal seperti itu. Iya. Karena katanya Hari Raya Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan yang harus kita syukuri. Iya. Tentu mensyukurinya harus dengan membaca pengetahuan Betul. atau mempelajari pengetahuan. Tetapi ada kemudian peringatan atau ajakan dari guru-guru atau orang-orang awam biasalah yang mengatakan jangan baca buku ketika kita merayakan Hari Raya Saraswati. Bingung tiap waktu ini, bingung. Iya. Bahkan ingat begitu keluar ada papan reklame pas oleh nggak boleh baca. Begitu terlanjur baca langsung perasaan bersalah. Ya, menarik gitu sebenarnya. Tapi ya setelah lama mulai merenung dan sebagainya, sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai mengerti sedikit. Ya jangan-jangan itu dimaksudkan supaya kita memberi kesempatan kepada buku-buku yang biasanya kita baca tanpa henti harusnya. Dia diberikan jeda sejenak untuk kita menjadikan dia kembali tempat sebagai linggih stananya Sang Hyang Widi atau Tuhan sebagai sang sumber pengetahuan. Sehingga buku-buku itu ditempatkan kembali sebagai kiblat kita memuja Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Sehingga dikasih momen lah dia untuk henti sejenak. Gitu. Sama dengan upacara, kalau kita mau upacara apa misalnya, tumpak kandang gitu misalnya. Tumpak kandang, upacara kepada hewan-hewan peliharaan, tentu mereka tidak akan dipekerjakan. Seperti hewan-hewan sapi, banteng, tidak dipekerjakan untuk menggarap sawah. Kemudian mereka diberikan sebuah waktu sejenak untuk kita puja, kita hormati sebagai rasa syukur pada Tuhan. Jadi itu mungkin penyebab kenapa nggak diizinkan membaca. Tapi kita memahaminya kalau membaca nanti berdosa begini. Mungkin sebenarnya nggak seperti itu. Ya, sepemahaman saya juga di salah satu lontar Sunarigama terkait dengan Brata Saraswati, ya, memang tersampaikan itu. Dan mungkin itu menjadi patokan kenapa akhirnya ada pernyataan bahwa tidak boleh membaca buku. Tapi dari sana, dari lontar tersebut juga menyatakan bahwa memang tidak boleh membaca dari pagi hari hingga siang hari. Nah, setelah itu ada upacara. Nah, mungkin Karena Banten ini. itu dia. Dan di sana juga tertera sih, yang tidak boleh dibaca adalah terkait dengan lelontaran, aksara suci, aksara Bali, halal tersebut, yang mana pada saat itu dan memang kita sedang rayakan dan sedang kita aturkan untuk kita Banten nih kan gitu ya, Dok. Terutama karena zaman dulu lontar itu kan tidak dikopi dengan apa namanya
dicetak banyak Iya, seperti sekarang. Satu lontar mungkin punya kopian beberapa, tidak sebanyak sekarang. Kemudian ada momen Hari Raya Saraswati itu mereka dibersihkan. Kan lontar itu harus dibersihkan Iya, supaya nggak dimakan rayap. Kemudian dikasih apa lagi itu jenis-jenis treatmentnya itu. Sehingga pada saat treatment itu kan minimal dari pagi sampai siang itu kan banyak treatment. Belum lagi diupacarai. Betul. Nah kalau pada saat itu dibaca, bagaimana mungkin sambil membaca sambil bersih-bersih Pak Putu, nggak bisa. Betul. Tapi kalau dikatakan buku yang nggak boleh dibaca, bagaimana kalau sepulang dari situ kita ke Gramedia gitu misalnya, atau ke toko buku yang lainnya nggak boleh baca, Iya. kan susah di situ ya. Dan tentunya hal tersebut pasti ada maksudnya Pak Putu, Pak Dokter ya. Pasti ada maksudnya di mana tidak boleh membaca. Nah, saatnya mentreatment, saatnya membersihkan, saatnya merapikan, kan gitu. Gitu. Kemudian mungkin pada malam harinya, Ya. setelah diupacarai, nah di sanalah kita menerima kembali wahyu-wahyu Tuhan Ya. dalam rangka Hari Raya Suci Saraswati itu. Ini menarik. Ya. Yang satu lagi pertanyaan menarik dulu yang Pak Putu, mungkin Pak Putu juga pernah dengar nih. Hari turunnya ilmu pengetahuan. Nah, itu dia. Kalau kita kritis bertanya, kenapa harus hari turunnya ilmu pengetahuan? Iya, iya. Bukan naiknya ilmu pengetahuan. Iya, iya. Berenung lucu ya. Ya. Kenapa disebut turunnya? Turun dari siapa kepada siapa gitu. Iya. Pernah enggak sudah memikirkan pertanyaan seperti itu? Belum. Kalau turun naik itu belum. Turun naik. Belum. Kalau mengenai membaca itu Karena betul. apakah kualitasnya turun, Iya, apakah kuantitasnya yang turun, Iya, iya. sehingga disebut hari turunnya ilmu pengetahuan. Nah, belakangan setelah memahami di ajaran rumah semesta tentang kecerdasan semesta, Ya. yang kemudian di dalam diri manusia dia menjadi 3, yaitu kecerdasan atas sadar, Ya. itu dari roh kita, kecerdasan sadar di pikiran kita, dan kecerdasan bawah sadar di tubuh kita. Di situ kemudian yang paham bahwa banyak sekali orang-orang zaman dulu mendapatkan ilmu pengetahuan yang awalnya tak terpikirkan olehnya. Ketika pikiran sadar ini terkonek dengan kecerdasan atas sadar dari jiwanya, dari cloud recordnya itu, kalau akashic record lah Ya, akashic. dalam dirinya, kemudian turun dari kecerdasan atas sadar kepada bawah sadar, kepada sadarnya. Ya. Nah, dari atas kepada sadar, yang sekarang mungkin akan disebut sebagai insight, inspirasi. Zaman dulu mungkin disebutnya wahyu. Wahyu. Tuh. Turun gitu. Jadi dari hasil perenungan kan kadang-kadang kita mendapatkan. Seperti Pak Putu misalnya. Kalau tidak salah Pak Putu di Hari Saraswati juga Pak Putu ya. Ketika sebuah kata itu turun yang kemudian menjadi produk andalannya Pak Putu. Ya. Pada saat Hari Saraswati dikasih pengetahuan untuk menciptakan sebuah produk gitu. Nah, artinya turun dari mana? Turun dari kecerdasan atas sadar yang memahami masa lalu, masa kini, masa depan kepada pikiran sadar kita yang terbatas. Ya. Turunlah dia. Nah, kenapa memilihnya di hari Watu Gunung itu kenapa? Watu Gunung lagi. Itu kenapa? menarik itu Watu Ya, Gunung? Kenapa mesti Watu Gunung? Ya. Setelah Watu Gunung ada Sinte. Ya. Sinte itu artinya tubuh fisik atau sita fisik. Gitu. Ya. Kemudian ada landap, kemudian ada ukir. Ya. Menarik kan? Menarik, orang-orang dulu menempatkan itu pasti seperti memiliki sebuah makna. Ya. Kenapa pengetahuan turun pada Watu Gunung? Watu Gunung itu artinya batu gunung. Nah, kita ingat sekali kan waktu kecil disuruh menggambar. Ketika disuruh menggambar, pasti kita gambar gunung. Gunung, ada matahari, kemudian ada matanya. Nah, kemudian ada jalan gitu. Seperti mengingatkan bahwa ketika kita menggambar art, maka kita gambar gunung. Tapi begitu gunung itu runtuh, meletus, ada gunung jatuh, meledak dan sebagainya, ada runtuh batu-batunya. Di situ kemudian muncul ilmu yang disebut geologi, vulkanologi, tektonologi ketika gempa misalnya bergemuruh itu. Nah, artinya logi-logi atau ilmu pengetahuan itu turun dari art yang runtuh. Nah, kemudian di Bali menjadi apa? Sains. Dari art menjadi sains. Ketika seni itu hilang, muncullah sains gitu. Nah, sains itu di Bali disimbolkan dengan Hyang Haji Saraswati dengan berbagai makna-makna simbolisnya. Nah, kenapa kemudian tidak dikasih membaca? Jangan baca dulu. Loh, pengetahuan turun kenapa nggak boleh dibaca? Karena sebelum kamu membaca, kamu harus yakinkan dirimu untuk teguhkan dirimu dulu. Makanya masuk dia ke Sinte. Sinte itu apa? Sinta itu tubuh. Tapi Buddha Kliwon Sinta, Buddha itu artinya akal budi. Kliwon itu kaitannya dengan upacara-upacara yang berkenaan dengan butayatnya. Buta itu juga materi.
Buddha Kliwon Sinta. Buddha itu akal budi, Sinta tubuh. Nah, di situ ada pagar besi. Seperti sebuah pesan, ketika ilmu pengetahuan turun, jangan dulu membaca, jangan dulu mempelajarinya. Tapi pastikan kita teguhkan dulu tubuh kita. Dan Karena pagari. baru pelajari. Karena banyak sekali orang yang tidak teguh tubuhnya untuk membaca. Ini karena apa? Gampang gelisah. Makanya orang belajar itu disuruh apa? Kalau mau belajar, belajar duduklah dulu. Karena kalau orang tidak kuat duduk, dia gelisah. Belajar itu gelisah, nggak nyambung kita. Nah, jadi belajar pagar besi, teguhkan dirimu, pagari dirimu. Diri yang mana? Diri yang Sinta. Ya, Sinta itu tubuh, tubuh mempagari, kukuhkan, teguhkan. Kemudian akal budi, Buddha Kliwon Sinta, teguhkan juga. Nah, setelah teguh dan yakin dirimu mau belajar, gitu. Lalu tajamkan pikiranmu dengan kecerdasan dari pengetahuan itu. Tajamkan sehingga menjadi cerdas, muncullah tumpak landep. Nah, setelah tajam, lalu apa? Lah, bolehlah ukir kehidupanmu. Makanya waktu gunung sinte landep ukir. Gitu cerita. Saya tiba-tiba kepikiran di tumpak landap nanti. Saya nanti kita mau khusus nih ya. Saya tanya mau khusus tentang tumpak landap nanti. Pak Putu cerita sedikit Pak Putu, apa yang terjadi waktu kenapa kok pas di Saraswati atau gimana gitu. Cerita Pak Putu. Nah. Oke ya. Hal yang menarik bicara tentang Saraswati, kita umat yang di Bali tahu Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan, Pak Surya. Jadinya saya pun dari kecil diajarin kalau Saraswati jangan baca buku. Kayaknya itu menjadi tradisi bersama. Tradisi bersama, tapi itu benar atau tidak? Saya tidak tahu, terus terang. Tapi saya sering melanggar itu. Waktu kecil tetap aja baca kalau lagi pengen baca, kan ulangan mungkin dari Senin dan seterusnya. Cuma akhirnya saya mendapat sesuatu di Ari Saraswati itu sehingga saya dapat pandangan baru tentang Saraswati. Karena pada saat Ari Saraswati itu saya kebetulan merenung, dalam artian mungkin meditasi santai lah. Saya mendapatkan sesuatu, sebuah filosofi kehidupan, yaitu tentang waras. Sehingga saya merenung, ternyata Saraswati itu adalah hari turunnya ilmu pengetahuan atau hari turunnya wahyu. Jadinya bukan titik kita untuk belajar, tapi titik kita untuk mendengar. Kalau membaca kan masih dalam tahap belajar kan. Tapi ini sudah, kita harus siap menerima turunnya pengetahuan. Jadinya berupa kita menerima, bukan lagi belajar gitu, menerima. Di Ari Saraswati itu kita menerima langsung. Ya. Kalau kita mungkin memiliki kecerdasan, menerima dapat tuntunan. Hari yang baik untuk menerima wahyu atau menerima tuntunan. Dan waktu Saraswati, ini pun saya lakukan tanpa sengaja. Dapat tuntunan kewarasan itu. Dapat bisikan tentang waras, dapat tulisan tentang waras itu. Dan di situ saya ketemu, ternyata waras itu maknanya adalah menemukan sesuatu yang hilang di dalam dirimu. Menemukan tempat kamu untuk menemukan sesuatu yang hilang, itu disebut dengan waras. Apa yang hilang di dalam diri kita adalah jati diri kita. Siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita sebenarnya lupa. Kita lahir di dunia ini, dari mana kita berasal, mau kemana kita. Nah, di tanggal 26 Juni tahun 2016, pas Hari Raya Saraswati, sekitar 7 tahun yang lalu, saya mendapat itu gitu. Ini apa namanya, seperti tuntunan yang harus saya dalami gitu loh. Seperti ada bisikan tuntunan yang harus saya pelajari, dan benar-benar di Hari Saraswati. Di situ yang akhirnya merubah perspektif saya
tentang Saraswati. Oh, tempat kita untuk menerima pengetahuan itu, bukan lagi tempat kita untuk belajar. Jadinya hari-hari sebelum di Saraswati itu tempat kita untuk belajar terus untuk apa? Untuk siap menerima di hari Saraswati itu tuntunan yang baik untuk menemukan diri sejati itu. Ya. Dan itu menjadi satu momentum ya bagi seorang Pak Butuh untuk ternyata ada hal yang kita dalam diri kita ada sesuatu yang hilang lah kan gitu. Betul. Nah, di sanalah mulai lebih tanda kutip mencari lagi. Apa sih yang hilang itu yang kan hilang. gitu. Dan saya kan ada 3 secara fisik. Faras itu menjadi produk herbal kesehatan yang sekarang laku keras di pasaran fisiknya. Secara energi saya memiliki cakupan sehingga pengetahuan lebih luas, terus secara kecerdasan saya memiliki pandangan baru tentang nilai-nilai sang jati diri itu di hari raya Saraswati itu. Jadinya benar-benar saya mendapatkan banyak hal di hari Saraswati. Makanya hari raya Saraswati saya anggap hari sakral bagi diri saya yang harus saya mempersiapkan diri, harus banyak menerima pengetahuan di saat itu. Bukan lagi saatnya belajar, tapi siap menerima banyak pengetahuan di hari Saraswati. Menerima dalam artian tidak melalui membaca dan lain sebagainya gitu. Kita gimana, banyak merenung, duduk diam lah istilahnya. Tiba-tiba Pak Putu, Pak Putu selalu, nggak tahu ya kenapa Pak Putu selalu mampu memancing-mancing aliran pengetahuan itu muncul. Benar seperti yang dibilang Pak Putu. Makanya ketika paginya kita tidak membaca bukunya, kita haturkan, anggaplah kita punya buku nggak banyak ya. Kita haturkan, kita puja, kita jadi dekatkan dengan Banten gitu. Lalu malamnya tentu kita nggak membaca. Maka disebutlah dia malam sastra. Malam sastra untuk apa? Untuk membaca sastra tanpa tulis. Siapa sastra tanpa tulis? Yaitu diri kita sendiri. Jadi ketika Pak Putu mengatakan kata Faras tadi artinya menemukan sesuatu yang hilang, yaitu sesuatu yang kita tidak ingat lagi tentang jati diri kita. Nah, malam sastra itu sebenarnya malam perenungan kita untuk membaca yang biasanya tak terbaca. Yaitu sang jati diri di dalam yang berupa diri sendiri yang disebut Buddha Dengan, Iratu Ketut Petung dalam ajaran Kenepat dengan kekuatannya berupa lontar tanpa tulis. Nah, itu hanya terbaca ketika kita duduk merenung pada malam sastra itu, merenungkan perjalanan hidup kita, merenungkan diri kita sebagai sebuah ciptaan. Karena kenapa? Karena kita akan tahu Brahma dan Saraswati itu disandingkan. Brahma itu pencipta, tentu yang diciptakan itu hasilnya sesuatu yang seni, art. Kekuatannya ada pada Saraswati, saktinya Saraswati yaitu pengetahuan. Nah, diri kita, tubuh kita ini adalah art, sesuatu yang luar biasa indahnya, cantiknya, bagusnya dan sebagainya. Yang di dalamnya ternyata ada lontar tanpa tulis atau sastra tanpa tulis, yang hanya bisa dibaca kalau kita duduk merenung pada malam sastra itu. Untuk apa? Untuk menerima sebagai pikiran sadar, menerima bacaan, tutur dibacakan dari atas oleh siapa? Oleh roh kita. Kecerdasan atas sadar kita. Nah, pikiran sadar sebagai murid inilah seperti yang dibilang Pak Putu. Dia membaca banyak ilmu pengetahuan sebelumnya sebagai data-data. Sehingga dia menjadi murid yang siap untuk pada malam sastra menerima pengetahuan lebih dalam tentang siapa diri sejatinya. Kalau dia tidak pernah membaca apa-apa sebelumnya, dia belum disebut murid yang siap untuk mendapatkan wahyu pengetahuan tentang siapa diri sejatinya. Jadi masuk akal ternyata ujung-ujungnya. Dan kalau digabung terkait dengan itu, Brahma sebagai pencipta, kenapa saktinya tadi adalah Dewi Saraswati? Ya, salah satu syarat penciptaan adalah kecerdasan itu. Betul. Pengetahuan yang disimbolkan oleh dengan Dewi Saraswati tadi ya, luar biasa sekali. Nah, terkait dengan Saraswati ini, kenapa saya nggak tahu ya, kalau sekarang sih mulai kita tidak hanya murid-murid yang merayakan Saraswati, tapi sebelumnya atau di daerah tertentu hanya dirayakan oleh murid-murid atau pembelajar atau gimana tuh? Kenapa tidak begitu begitu meriah semeriah hari raya lainnya? Ya, gimana? Mungkin gini. Kan tadi kita bicara tentang
Hari Raya Saraswati langsung linknya apa? Tidak boleh baca buku. Nah, itu dia. Berarti linknya adalah yang punya buku. Iya. Siapa yang punya buku? Murid-murid. Maka hanya murid-muridlah kemudian, karena murid-murid punya Seakan-akan buku, wajib untuk wajib merayakan. untuk tidak membaca bukunya, maka kamulah yang merayakan. Karena poinnya yang diambil adalah buku, Iya. bukan pengetahuan. Iya. Iya. Kalau pengetahuan itu kan di semua lapisan ada. Mm-mm. Iya. Kalau kalangan petani pengetahuannya apa? Iya. Para pegawai pengetahuannya apa? Para sulingge pengetahuannya apa? Gitu loh. Para penekun spiritual kan berbeda-beda pengetahuannya. Gitu. Iya. Di masa-masa sebelum Saraswati itu kita kan setiap saat belajar. Setiap saat kita sambil mencari nafkah, kita belajar terus-menerus. Makanya di hari Saraswati itu kita jeda sejenak. Saya berpikir ya, kalau tulisan tanpa ada spasi kan susah dibaca. Iya. Iya. Bener nggak? Tulisan tanpa spasi gimana caranya baca? Iya. Nah, sama. Hidup tanpa ada jeda, Ya. belajar tanpa ada jeda, bagaimana kita menerima pengetahuan itu sendiri? Iya. Tidak Dan lengkap rasanya. Tidak lengkap. Di hari Saraswati loh adalah waktu untuk jeda menerima tuntunan yang lebih tinggi, bukan waktunya lagi belajar. Makanya saya selalu bilang hari Saraswati itulah hari sakral bagi kita, sang penekun spiritual atau sang pencari yang menemukan, ingin mengetahui sumber kehidupan, dari mana sumber kehidupan itu sendiri gitu. Dan itu pun terus terang saya baru memahami di tahun 2016, padahal pencarian itu udah puluhan tahun. Oh, ternyata tetua kita mencari Hari Raya Saraswati ini bukan hanya sekedar simbol bukan hanya sekedar simbolis untuk sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, tapi mungkin memang itu hari yang baik untuk merenung, untuk menerima sebagai malam sastra seperti kata Pak Dokter tadi. Menerima hari yang baik lah istilahnya, vibrasi bumi mendukung, lingkungan mendukung, dan masyarakat juga mengakui sebagai hari Saraswati. Nah, pada saat itu kita sama-sama merenung, setidaknya saya yakin sebersit sedikit saja pasti kita dapat sesuatu. Yang penting prinsipnya kitanya siap. Iya. Kalau tidak siap ya hari apa saja ya tidak dapat apa-apa. Iya. Ya benar nggak? Tanpa persiapan kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Makanya persiapan itu ya hari sebelum Saraswati itu ya persiapannya gimana? Ya lakukan kehidupan yang normal, belajar, bertumbuh seperti itu. Di hari hanya siaplah duduk merenung. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Kalau Kan dari begitu. konsep pikiran Pak Dokter, mungkin tadi tersampaikan bahwa ada pikiran atas sadar dan bawah sadar kan begitu ya. Atas sadar itu bagaimana keterhubungan sang jiwa dengan semesta besar kan gitu. Kemudian sadar adalah pikiran itu sendiri dan bawah sadar tubuh. Nah, dari perspektif saya sebagai hipnoterapis juga kaitan dengan bawah sadar adalah data masa lalu. Tentu saja data masa lalu yang tadi itu belum bisa terkoneksi jika kita sebelumnya tidak ada pembelajaran yang kita lakukan, tidak belajar dari awal gitu. Nah, mungkin ketika saat Saraswati itulah bagaimana keterhubungan atas sadar dan bawah sadar, di sana disinkronkan, diselaraskan sehingga ada terhubungnya atas sadar dan bawah sadar dengan syarat pikiran sadar tenang. Tanpa ada kedamaian pikiran sadar, bagaimana atas sadar dan bawah sadar terkoneksi. Makanya waktu yang paling damai kita tenangkan adalah dengan cara merenung, dengan cara bermeditasi, dengan cara bertapa, dengan cara berkontemplasi. Jangan lagi ribut kita berusaha mencari lagi, membaca apa segala macam. Cukup duduk hening, terimalah atas sadar itu supaya masuk ke bawah sadarmu. Mungkin Pak Dokter nambahkan. Ya cocok Pak Putu, persis karena itulah memang makanya orang-orang dulu perginya ke apa? Ke puncak gunung. Gua puncak gunung mencari ruang-ruang hening sehingga mereka benar-benar bisa terhubung. Karena makanya di Bhagavad Gita pun di ajaran Bhagavad Gita pun kita kan tahu semua bahwa proses Bhagavad Gita terjadi percakapan antara Arjuna dengan Krishna di tengah-tengah medan Kurukshetra, di mana dua pasukan yang saling berlawanan sudah siap berperang dihentikan sejenak, diberikan jeda.
Jadi ego itu diberikan jeda. Pandawa adalah ego yang positif, Kaurawa adalah ego yang negatif, kemudian dijedakan di tengah-tengah medan Kurukshetra ini. Jadi rasa dan rasio itu Jeda dihentikan. dulu. Kemudian Arjuna atau pemanah atau pikiran itu, pikiran sadar. Bercakap-cakap. Kemudian diberikan kesempatan untuk bercakap-cakap, melakukan upanisad dengan Krishna. Avatar dalam diri yaitu setiap roh kita. Avatar dalam diri itu roh kita. Jadi banyak orang berpikir Sri Krishna itu Tuhan, bukan. Dalam diri setiap orang itu ada Sri Krishna. Makanya Sri Krishna disebut sebagai Narayana. Nara itu artinya manusia, yana itu perjalanan. Jadi perjalanan kita sebagai manusia adalah menuju kesadaran Tuhan, gitu artinya. Makanya kita semua ini adalah Narayana. Manusia yang sedang berjalan menuju kesadaran Atman, kesadaran roh dalam diri kita. Melalui Upanishad, percakapan antara pikiran sadar dengan pikiran atas sadar. Momentumnya malam sastra itu tadi. Dengan mempersiapkan diri kita banyak membaca sebelumnya sehingga mudah dijelaskan pengetahuan-pengetahuannya. Nanti kalau enggak, pengetahuan alam semesta dijelaskan kepada kita, dijelaskan atom-atom nggak ngerti, dijelaskan alam semesta nggak ngerti, kan nggak siap jadinya. Itu contohnya bagaimana malam sastra itu mempunyai sesuatu yang luar biasa. Nah, connect-nya lagi. Ketika kita mendapatkan pengetahuan dari semesta itu, dari atas sadar itu, dia mengalir bagaikan air. Air pengetahuan itulah kemudian besoknya dirayakan dengan banyu pangawruh atau banyu pinaruh. Nah, menariknya itu begini. Upacara Saraswatinya tidak banyak yang ikut. Begitu masuk ke banyu pinaruh, semuanya ikut. Semuanya melukat, semuanya ke pantai mandi. Inilah ciri-ciri yang bukan salah ya. Inilah ciri-ciri bahwa agama Hindu di Bali itu disebut agama tirta. Kan banyak orang tidak mau sembahyang. Tapi nunas tirta ya. Kebayang enggak? Tapi kalau orang sembahyang enggak dikasih tirta marah-marah. Tapi kalau orang dikasih tirta walaupun enggak sembahyang enggak apa-apa. Ternyata yang paling penting dalam agama tirta di Bali itu adalah apa? Yang penting dapat tirtanya. Air sucinya. Nah, sehingga malam sastra enggak ikut, sembahyang Saraswati enggak ikut, yang penting banyu pinaruh ikut. Karena ada air di situ. Nah, kenapa demikian? Karena semua disimbolkan kembali menjadi kekuatan air. Makna banyu pinaruh itu berkah pengetahuan, Pak Dokter. Jadinya, banyu itu air. Ya, banyu itu air, pinaruh itu pengawruh artinya pengetahuan. Jadinya malam Saraswati itu malam perenungan, malam sastranya. Terus besoknya kita banyu pinaruh seperti berkahnya. Karena berarti semua mau menerima berkahnya, tapi untuk merenungnya belum tentu. Kalau bisa dijalanin kedua-duanya kan? Yang paling bagus kedua-duanya. Besok istilahnya say thank you-nya di hari Minggu, terima kasih sudah memberikan pengetahuan. Terus tapi di malamnya itu kita benar-benar harus merenung menerima. Karena begini Pak Putu. Kalau teori yang menurut Tiang ya. Seperti yang Pak Putu bilang, ada pikiran itu belajar kepada hasil dari pikiran yang disebut semerti. Ingatan-ingatan yang dicatat melalui lontar, melalui buku-buku. Nah, proses kita berterima kasih atas pengetahuan-pengetahuan yang sudah dicatat dalam ingatan-ingatan yang disimpan sebagai buku, itulah upacaranya. Upacara ngotonin Banten dengan Banten Saraswati buku-bukunya. Itu baru pikiran belajar kepada hasil pemikiran orang lain, ingat-ingatan orang lain, semerti. Malamnya pada saat malam sastra, kita terkonek dengan atas sadar, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang turun dari semesta melalui malam sastra, melalui perenungan-perenungan. Dan Niki Pak Putu, kalau orang benar-benar mendapatkan pengetahuan itu bisa membuat dia mengalami penyatuan dengan Tuhan. Gaib ketemu gaib menyatu menjadi air. Contohnya begini Pak Putu ya. Hidrogen dan oksigen itu sama-sama gaib. Gaib lah karena kita tidak melihat. Nggak bisa lihat. Tapi begitu dia menyatu, ketika ada di uap air kan dia belum menyatu. Menyatu jadi awan, menetes kemudian jadi air. Artinya apa? Gaib dengan gaib menyatu jadi air. Nah, ketika pikiran sadar kita menyatu dengan pengetahuan dari kecerdasan atas sadar. Jadi pengetahuan yang kita kumpulkan dengan pikiran kita, dengan membaca buku-buku, menyatu dengan pengetahuan yang datang dari kecerdasan atas sadar, yang juga sama-sama gaibnya, nanti akan menyatu menjadi air. Percaya enggak percaya, kalau orang benar-benar mengalami penyatuan itu, akan keluar air mata.
keluar air mata. Akhirnya apa? Akhirnya aku temukan yang ku cari selama ini. Benar nggak Pak Du? Iya, Pak Du pernah mengalami kan? Iya. Nah itu, nangis kita benar. Dia keluar menjadi air mata keharuan yang tak terjelaskan. Iya, iya. Itulah banyu pangaweruh, air mata pengetahuan. Oh. Tapi daripada bingung cari air mata pengetahuan, sudahlah pergi ke air mata gunung yang ke mata air. Mata air. Berarti. Nggak bisa ketemu air mata, cari mata air. Tapi sebenarnya disitulah bagusnya masyarakat Bali untuk mengingat dengan cara membuat simbol-simbol. Ya. Jadinya kalau kita tidak bisa merenung di malam sastra, ya minimum ada apa namanya? Kegiatan yang dilakukan. Ya, kegiatan Kegiatan. dengan Saraswati itu dengan apa namanya? Bakti. Banten Saraswati. Ya, ya. Terus Banyu Pinaruh walaupun kita tidak dapat berkah pengetahuannya itu, masih kita di tahap belajar masih, tapi setidaknya kita ikut membanyu Pinaruh, melukat ke pantai, ke air suci dan sebagainya. Ini hanya simbol yang suatu saat bisa mengingatkan kita. Ada saatnya kita tidak membanyu Pinaruh secara fisik, tidak membanten Saraswati secara fisik, tapi benar-benar menerima malam perenungan itu mendapat wahyu dan besoknya menerima berkah suci itu di dalam diri. Seperti tapi simbol ini yang nanti mengingatkan kita kembali. Mungkin sekarang ya sebagai anak-anak mungkin masih muda, masih remaja seperti saya dulu ya di Banyu Pinaruh ya ikut ke pantai. Kalau pas Saraswati ya sembahyang di pura bersama. Malam sastra ya begadang. Ya begadang malam sastranya. Tapi setelah proses lama seperti usia saya sudah 40-an seperti ini, Mulai simbol itu akhirnya terkristal menjadi pikiran-pikiran yang jauh lebih bagus. Gitu loh, terkristal menjadi kecerdasan. Tapi setidaknya simbol itu ada. Saya menarik senangnya dengan adat Bali itu semua apa namanya pengetahuan suci atau hari-hari suci itu ada Tersampaikan melalui simbol-simbol ya. simbol. Iya, Sehingga suatu saat kalau kita lupa lagi kita merenung apa sih sebenarnya Banyu Pinaruh, ngapain kita mandi ke sungai kan gitu. Seperti hari ini ngapain sih Saraswati nggak boleh membaca buku kok hanya dibantenin mantan gitu. Nah sekarang kan akhirnya kita diskusi ulang. Pak Dokter banyak pengetahuan, saya ada pengalaman, Pak Surya kita munculkan lagi gitu. Oh ini maknanya. Akhirnya ketemu lagi. Kembali ke jati diri itu kan. Betul. Kalau tidak ada simbol-simbol itu kan mungkin aja kita sudah lupa. Hanya merayakan Saraswati sekarang ya gitu. Tapi kan nggak tahu apa itu maknanya. Dan tadi gaib dengan gaib akhirnya tercipta Air. Ya, air. Baik. Kalau tidak melalui air mata, kita cari di mata air. Di mata air. Itu artinya bahwa setiap penciptaan itu ya adalah pertemuan pengetahuan-pengetahuan yang melebur di dalam diri kan begitu. Persis. Karena semua hasil ciptaan melalui perenungan pastinya itu. Filsafat juga sehingga kenapa filsafat dikatakan sebagai ibunya pengetahuan atau ibunya pembelajaran adalah bagaimana seorang yang mempelajari filsafat untuk merenung, untuk mencari jawaban-jawaban dari atau mungkin dengan sengaja mempertanyakan kan gitu. Sehingga akhirnya dari pertanyaan itulah menemukan satu jawaban dan terciptalah hasil dari jawaban tersebut. Entah itu berupa satu filosofi, entah satu pedoman hidup seperti tadi tersampaikan, entah terciptanya satu produk atau apapun itu adalah hasil dari perenungan. Makanya gitu. kemudian di setiap hal atau ritual tradisi di Bali itu selalu ada 3 kerangka di situ. Upacara, susila, dan tatwa. Nah, upacaranya apa? Banten Saraswati, melukat, itu ritual-ritualnya. Kemudian susilanya apa? Susilanya jangan baca buku pada saat Saraswati. Susilanya itu etika-etikanya. Kemudian pada saat Banyu Pinaruh, ya bangun pagi-pagi, haturkan ini, mohonkan ini, itu susilanya. Tapi kalau kita kupas, akhirnya kita ketemu filsafat. Nah, disinilah tempat kita menggali dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita mempertanyakan dan mencoba menggali bersama apa yang kita ingat. Nah, disitulah kemudian kita akhirnya sama-sama mendapatkan, ini filosofinya. Nah, seperti itu kira-kira. Dan tentunya Dok, sebelum kita akhiri ini kita tutup,
tentunya perenungan-perenungan atau malam sastra itu tidak hanya atau sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika malam Saraswati saja, Dok ya. Iya. Betul. Ketika di luar malam Saraswati adalah juga saat yang tepat untuk kita melakukan perenungan kembali ke dalam, mengkombinasi apa-apa yang sudah kita pelajari, dan ketika dalam perenungan terciptalah satu hal baru dalam kehidupan kita yang mungkin tentunya akan bermanfaat untuk kita semua, kan gitu ya, Dok. Tiap hari adalah hari baik, tapi jadikan satu hari simbol sebagai hari baik, sebagai menerima pengetahuan, supaya kita ingat bahwa ada pengetahuan yang harus kita terima. Makanya hari Saraswati lah hari yang terbaik untuk menerima. Ada yang disebut ignition. Ignition itu apa? Pemicu. Artinya begini, sebesar-besarnya mobil, sebesar-besarnya pesawat, selalu ada satu knop kecil yang memulainya. Nah, kalau orang serius duduk hening merenung di malam sastra, mencapailah penyatuan itu bisa menjadi momentum yang membuat apa? Kok enak rasanya ya? Besok lagi. Pemicu dia. Nah, pasti ada keinginan kita untuk. Kemarin saya pernah berhasil mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya ketika duduk hening dalam Saraswati. Coba hari ini lagi, coba minggu depan lagi, dan seterusnya. Itu. Jadi kecanduan. Iya, Dok. Saya mau tanya sedikit terkait dengan bagaimana ketika merasakan penyatuan. Rasa yang tersampaikan di dalam itu kita susah tebak, Dok. Ya. Apakah itu terharu? Apakah itu sesuatu hal yang merasa oke, kayak pulang ke rumah, atau apa itu kalau tersampaikan susah sekali tersampaikan dalam satu kata? Apakah terharu, apakah sedih, apakah itu sebetulnya apa, Dok? Ada beberapa cerita tentang nangis itu, Sri. Kadang kita kan mengabaikan tubuh kita. Kita kadang lupa kita punya tubuh. Tubuh ini ibu juga. Kapan kita mengingat tubuh kita? Ketika kita sakit kan? Kaki terantuk ini, aduh ibu, aduh meme gitu. Keluar air mata. Jadi ketika kita ingat pada tubuh kita, keluar air mata. Kemudian kita mungkin lupa dengan perasaan kita. Begitu perasaan kita tersakiti, kita menangis. Artinya kita ingat punya perasaan, baru kita tersakiti. Baru kita ingat, aduh. Kadang kita ingat bukan hanya perasaan sedih, perasaan bahagia pun membuat kita menangis, betul kan? Saya menangis bahagia, saya menangis sedih. Tetapi ada kemudian momen di mana pikiran sadar kita ingat kepada diri sejati bernama ruh, bernama jiwa. Di situ pun muncul tangis. Tangis inilah yang jarang bisa dijelaskan oleh pikiran dan perasaannya. Yang kemudian paling gampang dikatakan tangis haru. Ya, kalau orang Bali sederhananya mungkin kepangluh gitu, kepangluh. Ada tersentuh gitu. Tersentuh dengan sesuatu yang bukan kesedihan, bukan kebahagiaan, tetapi sesuatu yang tak terjelaskan. Dua-dua penyatuan kan? Yang tadinya penyatuan kesadaran dengan tubuh, menyadari tubuhnya sakit, baru kemudian dia menangis. Menyadari pikirannya sakit, perasaannya sakit, baru nangis. Bahagia perasaannya, baru nangis. Dan inilah, menyadari sesuatu yang lain dalam dirinya ada sebagai ruh, itulah yang menghadirkan tangis yang tak terjelaskan. Yang menyebabkan kadang kita keluar air mata, atau ya berkaca-kaca lah mata kita. Kenapa mata kita berkaca-kaca, dibilang keluar air? Supaya kita berkaca. Supaya kita berkaca ke dalam. Wah, luar biasa Pak Putu, Pak Dokter. Saya rasa, susah deh menyimpulkan. Oke, jadi ya silakan Pak Putu. Sebelum ditutup, sedikit menyimpulkan seperti ini. Hari Saraswati itu mungkin tidak dirayakan di Bali itu semeriah Hari Raya Galungan, pengerupukan dan sebagainya. Tapi diingat, Saraswati itu bukan hari raya, tapi hari pengetahuan, tempat kita untuk merenung. Dan kalau kita benar memperlakukan Hari Raya Saraswati ini, kita akan mendapat berkah yang luar biasa. Itu menurut saya. Saya pribadi mendapatkan berkah yang begitu luar biasa. Ada 3 berkah terutama yang saya dapatkan. Nomor 1, saya dapat Faras itu dapat menjadi sebuah produk, sehingga saya mendapatkan berkah banyak harta duniawi. Dapat uang, bisnis berjalan, itu yang pertama. Ketika saya menghormati Hari Raya Saraswati ini dengan begitu baik ya. Yang kedua,
saya dapat merasa diri ini bermanfaat buat banyak orang. Jadinya semenjak Saraswati itu saya tahu, oh, saya mengenal ternyata aku ini adalah kamu. Ketika saya bisa melakukan lebih banyak buat banyak orang, kita merasa lebih bermanfaat atau merasa lebih bahagia dengan memperlakukan orang lebih baik. Ya, bermanfaat itu. Jadinya dari segi materi saya dapat, kebahagiaan batin saya dapat. Terus yang nomor 3, saya dapatnya itu belajar mengenal sang jati diri. Ya. Jadinya di hari yang sama, kita akan mendapatkan di Hari Raya Saraswati, kita akan mendapatkan berkah pelajaran secara materi. Kalau kita benar, di situ tempat kita untuk belajar mencari uang, gitu kasarnya. Belajar untuk bisa hidup. Kedua, belajar untuk mengenal aku dan kamu sama, sehingga kita harus bermanfaat. Yang nomor 3, belajar kita akhirnya mengenal siapa diri kita. Itu berkah Saraswati yang saya dapatkan, dan saya pikir ini layak kita renungkan bersama. Ya. Itu yang saya dapatkan di Saraswati ini. Luar biasa Pak Putu, Pak Dokter. Ya, ternyata dari Bisa disimpulkan. ya kalimat awal kita hanya membahas tentang bener nggak Saraswati nggak boleh baca buku, bisa kemana-mana nih, dan betul-betul menjadi satu perenungan untuk kita bersama. Dan itu tentunya kita sudah lakukan dalam artian cara kita menghormati Hari Raya Saraswati adalah seperti itu adanya. Dan tentu saja pola-pola ini bisa juga kita lakukan tidak hanya ketika Hari Raya Saraswati, tapi bisa juga di hari-hari yang lainnya, tetapi jadikan satu tonggak gitu. Satu hari itu khusus memang kita merayakan, entah disebutnya turunnya ya atau penerimaan kita, dan akhirnya kita belajar ke dalam, kembali ke lontar tanpa